Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat sore, selamat datang dan selamat beribadah di dalam ibadah keluarga pada sore hari ini. Walaupun kita tetap melaksanakan di rumah-rumah, kami percaya bahwa Tuhan juga hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita untuk mempersiapkan diri, kita masuk di dalam ibadah. Mari kita jemput bersama-sama bangkit berdiri. Kita bersama-sama memulai dalam ibadah ini. Mari kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 16. Kita nyanyikan bait pertama dan yang keempat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada petang hari ini kami boleh hadir dan datang menghadap hadirat-Mu yang kudus melalui ibadah keluarga di rumah-rumah. Kami percaya bahwa kehadiran Tuhan senantiasa hadir di dalam ibadah keluarga di rumah-rumah yang saat ini kita semua telah mempersiapkan diri untuk masuk di dalam ibadah, dan kita akan memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah keluarga di rumah-rumah. Dan oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau senantiasa boleh menyertai dan memberikan semangat selalu bagi jemaat-jemaat yang ada di rumah, agar senantiasa mereka tetap setia untuk melayani, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan akan ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita tetap berdiri dan kita membaca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 128 ayatnya yang pertama sampai dengan yang keenam. Kita baca secara silih berganti. Berkat atas rumah tangga nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur, Di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati. Orang laki-laki yang takut akan Tuhan, Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. damai sejahtera atas Israel. Mari kita memuji nama Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sandino. Kita buka, kita bakti 54.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita bersatu di dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, pada hari ini kembali kami ingin bersama-sama menghayati firman-Mu yang akan kami lakukan di tengah-tengah keluarga kami yang beribadah di rumah-rumah, dan biarlah Engkau memampukan kami untuk mengerti maksud-Mu, dan kami juga mampu untuk melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdiri. Kita membaca firman Tuhan dari Kitab Ulangan pasal 10 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22. Mari kita membaca firman Tuhan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, silakan untuk mempersiapkannya dan memperhatikan Alkitabnya. Mari kita membaca firman Tuhan ini. Kitab Ulangan pasal 10 ayat 20 sampai dengan ayat 22 mengatakan demikian. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan tadi yang barusan kita baca dan dengar mengatakan bahwa orang Israel yang sementara mau memasuki tanah Kanaan, namun mereka diingatkan oleh Musa, dan tentu Tuhan yang mengingatkan agar mereka takut kepada Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu, kenapa mereka diingatkan untuk takut pada Tuhan? Ya. Nah, takut kepada Tuhan di sini artinya tentu harus taat, setia, dan tidak menyimpang dari kehendak-Nya. Dilakukan melalui ibadah maupun juga melalui kehidupan mereka yang benar di tengah-tengah lingkungan mereka. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan yang pernah mengasihi mereka, menolong mereka, memimpin mereka dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, dan rupanya mereka tidak menyadari dan meyakini akan kuasa Tuhan yang telah dilakukan terhadap mereka. Nah, sehingga kalau kita perhatikan di dalam pasal 10 ini, di dalam kitab Ulangan, maka kita menemukan bahwa Musa yang pada saat itu turun dari Gunung Sinai dengan loh batu yang dia bawa, ya, dan kemudian dia lihat bahwa umat Israel yang ada di bawah itu, mereka justru malah menyembah kepada anak lembu emas, sehingga dua loh batu itu dihancurkan, ya, dibanting dan hancur, ya, mungkin karena marah begitu, ya. Nah, namun kemudian Musa membuat
kedua loh batu ini lagi. Nah, inilah cerita pasal 10 ini menceritakan tentang dua loh batu yang kemudian dipahat oleh Musa kembali. Namun kemudian isinya yang menulis itu Tuhan. Nah, itu dikatakan di dalam ayat yang sebelumnya ya. Dikatakan di dalam pasal 10 ayat yang pertama, pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, pahatlah dua loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Naiklah kepadaku ke atas gunung dan buatlah sebuah tabut dari kayu. Maka aku akan menuliskan pada loh itu firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan itu. Nah, jadi pembacaan kita ini berkaitan dengan Musa ketika membuat loh batu yang baru dan kemudian Tuhan menulisi di batu tersebut dan mengingatkan untuk tetap takut kepada Tuhan dan yang menjadi dasar apa? Firman-Nya yang ada di dalam loh batu itu Nah, kemudian loh batu itu selanjutnya juga diletakkan di tabut perjanjian yang pada saat itu juga Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk membuatnya. Nah, jadi pada saat itulah asal mula ketika tabut perjanjian juga dibuat dan untuk tempat kedua loh batu itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah memutuskan untuk membuat agar Musa menciptakan kembali dua loh batu itu dan ditulisi oleh Tuhan, itu sangat penting Artinya bahwa dua loh batu itu menandakan bahwa firman Tuhan itu harus selalu menjadi bagian dalam kehidupan umat Israel. Itu yang harus mereka bawa, mereka menyadari bahwa Tuhan menyertai mereka di dalam kehidupan mereka. Nah, kita juga ingat bahwa Tuhan Yesus pernah menyampaikan bahwa firman Tuhan itu dituliskan di dalam loh hati kita Nah, pada masa Musa firman Tuhan itu ditulis di dalam batu pada batu. Nah, namun kemudian Tuhan Yesus juga menjelaskan bahwa firman Tuhan itu juga dituliskan di dalam loh hati kita. Nah, sehingga kehidupan kita ini menjadi bisa dikatakan firman yang menunjukkan firman yang tertulis begitu Nah, kalau hati kita ini menjadi loh firman Tuhan, berarti memang hidup kita ini tidak lepas dari firman Tuhan. Nah, itulah artinya ketaatan. Nah, kalau kita taat kepada Tuhan dan melakukan firman-Nya, berarti kita harus mengikuti dan menuruti apa yang tertulis di sana. Nah, umat Israel harus menunjukkan bahwa hidup mereka sesuai dengan isi dari firman Tuhan yang tertulis di dalam loh batu itu. Dan kemudian menunjukkan sikap hidupnya. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Tuhan juga menghendaki agar mereka melakukan hal yang baik kepada sesamanya. Nah, dikatakan di dalam ayat sebelumnya karena ketika kita membaca ayat 20 sampai dengan ayat 22 dikatakan takut akan Tuhan Takut akan Tuhan itu bagaimana sih? Apakah cuman takut kalau melihat Tuhan Tuhan nggak pernah menunjukkan wajahnya begitu kan kepada kita. Nah, artinya takut meskipun nggak ada nampak wajah Tuhan, tapi kita harus benar-benar melakukan kehendaknya dalam ketakutan seperti itu. Melakukan perbuatan yang baik dikatakan di ayat 18 bahwa Tuhan yang mereka yakini dan percaya itu adalah Allah dari segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu, ini dikatakan oleh firman Tuhan ini,
Artinya ketika takut kepada Tuhan berarti seperti apa yang dikatakan oleh ayat 19, sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Nah ini artinya ya orang asing menunjukkan kepada sesama begitu ya. Baik itu keluarga mereka sendiri, bangsa Israel sendiri, ataupun juga sesamanya orang asing yang ada di sekitar mereka. Nah, dan kita tahu bahwa Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya memberkati umat Israel ketika mereka ada di Mesir, yang tadinya cuma dikatakan di situ di dalam ayat 22 kan hanya 70 orang dikatakan ya. Itu artinya ketika Yakub ya pergi meninggalkan tempatnya dan kemudian pergi ke Mesir untuk berjumpa dengan Yusuf ya, yang memerintah di Mesir pada saat itu sebagai wakil dari Firaun. Nah kemudian mereka bertambah besar, bertambah banyaknya, dan sampai kemudian pada saat mereka ingin memasuki tanah Kanaan itu. Nah oleh karena itu artinya Tuhan memberkati mereka. Meskipun ada tantangan dan pergumulan serta kesulitan seperti itu, dan bahkan Tuhan ingin sebenarnya ya menghancurkan ya, umatnya yang pada saat itu sudah berdosa. Namun Tuhan kemudian mengampuninya. Tuhan memberkati mereka hingga pada suatu saat mereka bisa memasuki tanah Kanaan pun Tuhan tetap menolong mereka. Memang Tuhan marah kepada nenek moyangnya yang telah berdosa kepada Tuhan karena melanggar perintahnya, karena menyembah kepada anak lembu emas. Tetapi Tuhan kemudian mengampuni sesuai apa yang ya diminta oleh Musa. Tuhan ampuni ini umatmu yang telah berdosa. Dan Tuhan mengampuni. Tuhan juga bahkan memimpin mereka untuk memasuki tanah Kanaan. Dan disinilah Musa mengingatkan kembali, takutlah akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita pun juga harus takut akan Tuhan. Nah, bagaimana takut akan Tuhan itu? Berarti kita pertama, ya kita melihat bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya Allah, ya, yang tidak ada lain kecuali Dia, yang harus kita sembah dan kita puji dan kita muliakan. Sehingga kita juga melakukan kehendak-Nya melalui setiap perbuatan yang baik sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ketika kita mengasihi sesama seperti diri sendiri, maka tidak ada sesuatu yang terjadi sebenarnya di dunia ini ya yang buruk ya. Karena semuanya saling mengasihi, tidak ada yang membenci, tidak ada berbuat curang, tidak ada berbohong dan sebagainya, karena mengasihi. Nah, kalau kita semua juga mengasihi terhadap sesama, kita juga mengasihi terhadap Allah ya. Mengasihi kepada Allah dengan segenap hatinya, dengan segenap akal budinya, dengan segenap jiwanya. Nah, dengan mengasihi Allah seperti itu ya, kita tunjukkan dengan apa? Kita mau mengambil bagian di dalam persekutuan dengannya, dalam ibadah. Ya, kalau kita beribadah di gedung gereja, berarti persekutuan itu di gedung gereja. Kalau kita beribadah secara virtual, secara online, berarti kita masing-masing beribadah di tempat keluarga kita masing-masing. Namun itu artinya kita juga bersatu di dalam ibadah virtual itu untuk memuji dan memuliakan Tuhan juga dengan segenap hati. Dan juga untuk menunjukkan iman percaya kita, meskipun dalam kondisi seperti itu kita masih tetap bisa memuliakan Tuhan di dalam ibadah virtual. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita takut akan Tuhan, berarti kita juga akan menunjukkan diri kita sebagai anak-anaknya, sebagai anak-anak Tuhan yang melakukan kehendak-Nya. Jadi menjadi anak-anak Tuhan, justru kita mendapatkan ya predikat ataupun bisa dikatakan label ya. Tapi label itu bukan untuk disombongkan ya. Label itu bukan untuk sekedar dibanggakan, tetapi itu harus ditunjukkan dengan baik melalui kehidupan yang nyata, kehidupan yang benar, yang mengasihi Tuhan dan juga sesamanya.
dalam hidup keluarga, juga dalam tanggung jawab kita masing-masing di tengah tugas pekerjaan kita maupun juga di tengah kehidupan sesama dalam keluarga maupun masyarakat. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam takut akan Tuhan sehingga kita menjadi berkat bagi sesama. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, kami bersyukur ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani ini, karena ada Engkau Tuhan yang mengasihi kami, yang menolong dan menopang dalam hidup kami. Sehingga ketika firman-Mu telah menunjukkan agar umat Israel takut kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini, karena Tuhan itulah Allah yang menyertai mereka, yang memimpin mereka dan menguatkan mereka di tengah-tengah kehidupan. Sehingga ketika ada tantangan dan pergumulan serta bahaya yang dihadapi, maka Tuhan telah ada di dalam kehidupan mereka untuk menopang dan menolongnya. Demikian juga dalam kehidupan kami saat ini ya Tuhan, kami juga percaya, kami juga ingin menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, menjadi umat Tuhan yang takut kepadamu ya Tuhan, untuk takut melakukan perbuatan yang jahat, takut untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, tetapi kami berani untuk melakukan hal yang benar dan menunjukkan kebenaran itu di dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya. Bapa, biarlah Engkau berkati kami sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu, khususnya di tengah-tengah pergumulan yang ada, menghadapi kondisi yang sedang terjadi, yaitu pandemi COVID-19. Namun kami percaya, biarlah kami tetap Engkau berkati di tengah-tengah setiap usaha dan karya hidup kami masing-masing, dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, sehingga kami pun tetap dijagai dan dilindungi ya Tuhan. Dan terutama dengan iman percaya kami, Tuhan pun juga akan menolong dan menopang agar segala sesuatunya ini boleh menjadi kembali baik, dan Tuhan memberkati setiap karya hidup anak-anaknya. Bapak yang makasih, kami juga berdoa ya Tuhan, khususnya untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul di dalam pergumulan-pergumulannya, baik itu pergumulan rumah tangga, pergumulan pekerjaan, maupun juga pergumulan oleh karena sakit penyakit. Ya Tuhan, berkatilah
Saudara-saudara kami, khususnya kami berdoa untuk Ibu Suwaryo, Ibu Daniel Talapesi, Uma Mari de la Croa, Uma Katik Susanto, Uma Erna Manalip, Uma Welce Tuwaidan, Ibu Munari, Bapak Herman Wahyudi, Bapak Joko Sutrisno, dan Ibu Ingrid Roroh ya Tuhan. Berkati mereka ini ya Tuhan, dan Engkau pulihkan, dan biarlah Engkau sendiri yang menjamah dan memberikan kesehatan bagi mereka. Demikian juga bagi kami semua ya Tuhan, kami percaya Engkaulah ya Tuhan Allah yang telah memberikan kemampuan bagi kami, agar di tengah-tengah kelemahan kami menemukan kekuatan hanya daripada-Mu saja ya Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap aktivitas kami, jemaat-Mu, khususnya di dalam pelayanan dan kesaksian kami, di dalam kehidupan kami di tengah keluarga, maupun juga karya hidup kami di masyarakat. Tuhan berkati kami dan berikanlah kami selalu hikmat di tengah-tengah setiap pergumulan yang ada. Dan kami yakin dan percaya sehingga kami tetap takut akan Tuhan untuk tidak melakukan perkara-perkara yang buruk, yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, biarlah Engkau menopang kami semua, baik sebagai pelayan-pelayan-Mu, baik kami sebagai warga jemaat, bahkan juga anak-anak-Mu, mereka yang sedang berproses di dalam pendidikannya dari tingkat taman kanak-kanak bahkan sampai perguruan tinggi. Demikian juga bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan. Dan Tuhan kiranya berikan rahmat dan berkat-Mu bagi mereka semuanya ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi seruan doa dan permohonan kami yang kami persembahkan kepadamu ya Bapa, melalui Putramu Yesus Kristus Tuhan kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tiba saatnya kita memberikan persembahan sebagai rasa ungkapan syukur kepada Tuhan, seperti firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Kami jemput bersama-sama bangkit berdiri dan kita akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman yang telah Engkau berikan, dan biarlah itu boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah persekutuan ini Tuhan, kami boleh memberikan sedikit apa yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu melalui persembahan ini. Biarlah Tuhan persembahan ini boleh kami kelola untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati Tuhan jemaat-Mu yang telah hadir, yang telah mengikuti ibadah keluarga di rumah-rumah ini, agar senantiasa Tuhan curahkan berkat itu kepadamu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah ini. Namun Tuhan akan terus menyertai dan menuntun kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik ketika kita ada di tengah-tengah keluarga maupun ketika kita ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dan untuk itu kita sambut amanat pengutusan ini dengan menyanyikan dari Gita Bakti nomor 114 bait pertama dan bait yang kedua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan saudara-saudaraku, saatnya kita mengakhiri ibadah saat ini, dan kita meyakini bahwa Tuhan akan menyertai kita, baik itu di tengah-tengah kehidupan keluarga maupun juga karya hidup kita di masyarakat. Dan untuk itu marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.